Halo Kedan Religi. Apa kabar Anda semua? Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam podcast Talk Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kedan Religi, bagi umat Katolik, masa Prapaskah yang diisi dengan pantang, puasa, amal kasih, dan juga kehidupan rohani, doa, akan diakhiri dengan satu momen yang sangat istimewa, satu masa yang sangat istimewa, yaitu Pekan Suci. Sebuah pekan yang tidak hanya sebatas berkaitan dengan simbol-simbol dan perayaan liturgi, tetapi menjadi puncak dan pusat seluruh kehidupan dan iman Kristiani. Nah, untuk membahas ini, saat ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Pembimas Katolik Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mariotua Pasaribu, dan salah satu penyuluh agama Katolik, yaitu Bapak Hama Stohang. Selamat pagi, Bapak-bapak berdua, apa kabar? Sehat pagi. Luar biasa pagi ini. Luar biasa pagi ini ya. Di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini. Bersamaan dengan bulan puasa untuk kita gereja Katolik, bulan puasa juga untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam. Wah, ini luar biasa, momentum yang jarang terjadi barangkali ya Pak Pembimas ya. Jarang terjadi. Di Mungkin puluhan tahun ke depan baru akan terjadi lagi. ya, mungkin ada satu hal yang mau disampaikan dalam kaitan ini. Nah, ya, ketika kita dapat berpuasa di bulan yang sama, ini barangkali menjadi cerminan bahwa kita dalam kebersamaan kita dapat hidup saling berdampingan, membangun toleransi dan hidup harmonis sebagai sesama bangsa, sebagai umat ciptaan Tuhan, dan terutama sebagai sesama warga masyarakat di Sumatera Utara ini. Biasa ya. Jadi ini perpaduan dua agama melakukan satu ibadah yang sangat luhur di agama masing-masing, berada pada bulan yang sama. Luar biasa. Nah, kita masuk ke topik kita hari ini tentang Pekan Suci sebagai jantung iman Kristiani. Nah, pertanyaan pertama barangkali perlu kita pahami, ya, apa itu Pekan Suci? Kapan dimulai? Bagaimana tradisi ini mengalir, menyejarah dalam gereja Katolik? Barangkali Pak Stohanglah dulu memberikan penjelasan kepada Kedan Religi. Baik, terima kasih. Bicara tentang Pekan Suci memang perlu kita ketahui sebenarnya semua pekan itu sepanjang berpuasa menurut saya itu suci. Ya. Kenapa suci? Karena pada momen itulah kita dituntut untuk mengalami pertobatan, ada di sana usaha untuk lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Tetapi menuju puncak kebangkitan itulah yang disebutkan Pekan Suci. Berarti minggu terakhir masa Prapaskah menjelang Paskah. Itulah pekan. Kapan itu dimulai? Sebenarnya persisnya dimulai pada saat Minggu Palma. Minggu Palma itu adalah awal dari Pekan Suci itu sendiri bermula dari Minggu Palma itu sendiri. Umat mengedung-edungkan Yesus, menyambut Yesus sebagai Raja, sebagai tokoh besar yang diagung-agungkan, dibentangkan kain, dieduk-edukan dia dengan daun-daun. Minggu Palma. Iya. Begitulah umat mengagungkan, memuliakan Yesus. Yesus naik di kuda atau keledai ya. Diarak dia, begitu mulia dia. Itulah awal mula Pekan Suci itu. Hanya ada satu refleksi dari situ. Beberapa hari kemudian umat berbalik. Di Minggu Palma itu orang mengedu-edukan dia sebagai raja, tetapi beberapa hari kemudian terjadi perubahan yang drastis. Itulah salibkan dia. Salibkan dia. Nah, itu masuklah di hari Kamis Putih. Masuk Jumat Agung, masuklah nanti di Kebangkitan. Itulah Pekan Suci. Itulah Pekan Sucinya sendiri. Itu dimulai dan berpuncaklah nanti itu di hari Paskah. Hari Paskah.
Sejak kapan itu sudah dimulai oleh gereja? Sebenarnya sejak gereja mula-mula awal kekristenan ada sudah dirayakan tradisi itu ya. perayaan Paskah ini. Ada seorang peziarah, siapa namanya itu, Egiria ya. Egiria Ya. pada abad ke-4, kurang lebih setelah 400 tahun setelah kematian Yesus, dia memberi kesaksian bahwa di Yerusalem itu sudah dirayakan Pekan Suci ini. Berarti sudah ada Minggu Palma, sudah ada Kamis Putih, sudah ada Jumat Agung, sudah ada Paskah. Lalu pertanyaan yang paling mendalam kan di balik itu semua, apa yang kita lakukan selama Pekan Suci itu kan kurang lebih tadi seperti itu pertanyaan host ya. Ya menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah rajinlah mengikuti perayaan-perayaan. Paling tidak di 3 hari yang penting ini ya. Nah, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan nanti berpuncak di Paskah. Hadir, wajib. Sebenarnya, walaupun sebelum-sebelumnya diharapkan umat itu tetap rajinlah mengikuti perayaan-perayaan liturginya ya. Yang lalu seperti lalu berpantang, berpuasa. Iya, berpuasalah. Sebenarnya makna berpuasa kita itu bagaimana dia bisa meninggalkan satu kelemahan, satu kekurangan yang ada dalam dirinya. Memang agak sedikit berbeda pemaknaan puasa dan pantang bagi kita. Tetap bisa makan, hanya dikurangi. Kemampuan dia mengurangi itulah nanti jadi aksinya, amal kasihnya. Nah, di situ. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Lalu satu hal yang sangat penting dan sudah mulai dilupakan oleh gereja Katolik masa kini, pengakuan dosanya. Itu hal yang penting juga. Itu sangat penting sebenarnya di masa Prapaskah yang berpuncak di Pekan Suci ini, supaya kita memang betul-betul layak merayakan kebangkitan itu. Umat sebetulnya diharapkan, dan dari sejak dulu tradisi gereja di Pekan Suci itu umat berbondong-bondong untuk mengaku dosa. Sakramen Tuhan. Karena ada 7 sakramen. Luar biasa. Hanya sekarang ini agak lupa umat. Ya itu perlu kembali digalakkan. Perlu sebenarnya digalakkan di Pekan Suci. Menurut saya perlu juga paroki punya program itu. Iya, beberapa paroki sudah membuat program itu. Ya, terkhusus di paroki kami, di paroki Santo Yosef Jalan Bali. Ini sudah stasiun untuk Paulus Martoba di mana saya tinggal dulu. Nah, ini sudah diprogramkan selama 4 minggu. Ya, kami disusun jadwal perlindungan lingkungan untuk menerima dosa itu. Jadi sekarang tergantung sejauh mana umatnya punya kesadaran dan mau menerima rahmat itu kan, rahmat pengampunan itu. Luar biasa ya. Menurut saya pengakuan dosa itu pelepasan itu ya, melepaskan segala beban kita, apa yang mengganjal di hati kita, yang membuat mungkin kita ada bayang-bayang ketakutan. Dengan pengakuan dosa itu semua dilepaskan, maka kita akan semakin sempurnalah nanti untuk merayakan pesta Paskah itu sendiri. Luar biasa ya, mendalam sekali sebetulnya makna dari Pekan Suci berarti ya. Nah mungkin bisa diperdalam sedikit lagi kalau ditarik dari ajaran gereja mungkin secara biblis, kira-kira bagaimana penjelasan tentang Pekan Suci, Pak Dimas? Ya, memang kita akui untuk ada saja orang merasa Pekan Suci ini sama-sama saja dengan pekan-pekan yang lain, minggu yang lain. Namun sebenarnya ini menjadi pekan rahmat bagi kita. Nah, ini sungguh mengakar dalam kitab suci kita dan juga dalam dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan oleh gereja Katolik. Bisa kita sebenarnya melihat ada 4 Injil dalam gereja kita. Nah, keempat Injil ini berbicara tentang kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, keempat Injil ini, tidak hanya Injil sinopsis, tetapi Injil Yohanes juga berbicara tentang ini. Lalu juga demikian dengan Santo Paulus dalam salah satu suratnya ke umat di Korintus, dia mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini penegasan yang berkaitan dengan betapa Pekan Suci ini, khususnya nanti Paskah, menjadi puncak dari iman kekristenan kita. Nah, bahkan ada ungkapan dari gereja kita,
tidak ada Natal tanpa Paskah. Betul sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa pekan suci ini adalah puncak dari Prapaskah kita. Persiapan itu memuncak, semakin memuncak dia, dan puncaknya sendiri nanti ada di Paskah itu sendiri. Nah, dalam dokumen gereja Sacrosanctum Concilium artikel kelima ditegaskan bahwa karya keselamatan Kristus mencapai puncak dan misteri Paskah. Dalam misteri Paskah, memuncak dia dalam misteri Paskah itu sendiri, dan ditegaskan juga dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 571 bahwa misteri Paskah adalah inti dari kabar gembira. Misteri Paskah adalah inti dari kabar gembira. Sehingga sebenarnya ya bagi kita umat Katolik, nah ini adalah menjadi pekan yang sangat istimewa. Kita merayakan inti dari iman kita. Nah, artinya bahwa pekan suci itu bukan sekedar kita berdevosi ibadah seperti biasanya, tapi kita merayakan misteri keselamatan yang menjadi pondasi iman kita sebagai umat Kristiani. Seluruh liturgi gereja itu, berpusat dan puncaknya nanti pada misteri Paskah yang dirayakan setiap tahunnya. Begitu yang saya pernah pelajari dan ingat kita ini, dan perlu kita bagikan pada saat ini pada umat juga disampaikan karena umat kita belum tentu mengerti semua. Paling tidak kita mengingatkan apa yang sudah pernah mereka ketahui lewat podcast kita ini kepada umat. Begitu. Oke. Nah, yang luar biasa lagi dalam pekan suci itu ada satu momentum yang paling penting lagi yang disebut dengan Trihari Paskah. Bagaimana sebenarnya kekhasan dalam Trihari Paskah ini? Apa kira-kira yang khas di sana? Ini unik ini. Ya. Baik, Pak Penyuluh lah. Baik, menarik ini. Dan di sini banyak umat kita masih belum bisa membedakan Trihari Suci dengan Trihari Paskah. Ya. Triduum Sacrum. Triduum Paschale. Ya. Triduum Sacrum itu seakan-akan 3 hari itu suci untuk menyambut Paskah. Ya. Nah, Ini persiapan Paskah. iya, seperti persiapan Paskah. Ada keterpisahan di hari-hari itu. Iya. Itulah kalau Triduum Sacrum. Ya. Trihari Suci. Dan ini di umat kita sering sekali disebutkan ini Trihari Suci, padahal sesungguhnya bukan Trihari Suci. Yang sebenarnya adalah Trihari Paskah. Triduum Paschale. Kenapa? Karena ini satu kesatuan peristiwa. Itu yang khasnya ya? Itu yang khas. Satu kesatuan peristiwa tidak bisa dilepaskan antara hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan berpuncak di hari Minggu Paskah. Jadi di hari Kamisnya apa yang dilakukan umat? Kira-kira apa yang dilakukan di situ? Di situ sebenarnya masih ada dua tanda salib pembuka, ada misa di sana, ada sekaligus mengenang bagaimana Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama para murid di Kamis Putih. Itu pun yang dikenang oleh umat, yang dirayakan oleh umat melalui perayaan Ekaristi itu adalah mengulang kembali, mengingat kembali bagaimana Yesus dulu melakukan perjamuan bersama para murid dan juga membasuh kaki para murid. Di hari Kamis Putih pun kan itu dilakukan ya. Nanti umat diundang 12 orang, lalu pastor lah atau uskup lah yang membasuh kaki umat yang sudah dipilih. Yang menarik tadi saya pikir diawali tanda salib atau tanda salib pembuka di Kamis Putih. Iya. Terus masih ada berkat di situ. Berakhirnya kapan? Berakhirnya nanti di Paskah. Berakhir di Paskah. Iya. Jadi 3 hari menjadi satu kesatuan perayaan iman yang tidak bisa dilepaskan. Nanti berakhir itu di Paskah itu sendiri. Paskah itu sendiri. Iya. Jadi ini semacam perayaan yang panjang. Perayaan panjang ya. Maka dikatakan Triduum Paschale. 3 hari itu menjadi perayaan Paskah yang satu kesatuan. Wah, luar biasa. Jadi perlu juga kita ingatkan mungkin umat kita supaya jangan menganggap kalau sudah mereka pergi pada hari Kamis Putih berarti Jumat tidak perlu lagi. Harus diingat bahwa
perayaan belum selesai. Belum. Sekalipun mereka pulang ke rumah. Iya, karena itu satu kesatuan doa yang tidak bisa dilepaskan, Iya, tidak bisa Jadi menjadi dipisahkan. apa lah ini? Menjadi satu retret agung. Retret Iya, agung, kan? betul, Agung betul. bagi umat. Iya, Ya, supaya diingatkan ketika mereka pun nanti di rumah, itu masih bagian Iya. dari perayaan. Iya, jadi andai kan misalnya dia datang hari Kamis Putih, bolonglah hari Jumat, berarti dia bolos itu cabut Cabut. dia itu nggak mengikuti perayaan, nggak Penuh sempurna, ya. Ya, nggak sempurna perayaannya itu. Hari Sabtu udahlah, biasanya kan umat kita kan dipikirnya Iya. Vigili Paskah itu Sabtu malam itu sudah puncak dari Paskah. Oke, Padahal oke. sesungguhnya itu berpuncak. Masih. Vigili itu kan persiapan. Ya. Persiapan untuk menyongsong perayaan Paskah itu sendiri. Memang harus kita akui. Iya. Apa aja bahwa sebenarnya yang kita kerjakan di sana? dalam Triduum Paskah ini Iya. ada bagian-bagian yang khas dari Kamis Putih, Jumat Iya, Agung, Jumat Agung, dan Vigili Paskah itu ada Bagaimana peristiwa-peristiwa yang peristiwa. dikenal. Iya. Secara khusus itu di Kamis Putih itu menjadi pendasaran bagi perayaan Ekaristi. Oke. Ya. Di mana Yesus sendiri bersama dengan para Para rasulnya murid, ya. melaksanakan perjamuan Perjamuan. malam terakhir. Dan inilah menjadi dasar dasar perayaan Bapak. Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Iya. sebagai umat Katolik. Iya, Lalu ya tadi sudah dikatakan ada pembasuhan kaki. Seorang guru membasuh kaki dari murid-muridnya. Ini Iya. luar biasa. Contoh yang Apa luar biasa. penekanannya? Bahwa sebenarnya kita ini hadir untuk saling melayani, Iya. saling mengasihi, Iya. tidak menonjolkan diri di Hmm. hadapan Iya. Allah, tapi hadir sebagai pelayan di hadapan Allah lewat sesama. Iya. Ini menjadi, dan juga ada di situ yang disebut dengan biasa teguran ya. Iya, teguran, teguran, ya. ya. Teguran. Dikatakan Berjaga. sakramen Oke, terus kita teguran, ya. berjaga. Berjaga. Nah, ini barangkali mengingat Yesus mengajak para rasulnya Berjaga. berjaga-jagalah. Kayak Yesus Nah. sudah berkatakan, bertahanlah 1 jam saja berjaga bersama-sama. Oke. Ya. Iya. Lalu kalau Nah. ke Jumatnya, Di Jumat Agung Yang itu khas yang di sana. khas itu adalah bagaimana Penghormatan kita sebagai umat Katolik menghormati salib Salib. Kristus. oke. Nah, kita menundukkan diri tanda supaya kita mencintai Yesus yang tersalib. Nah, bukan kita menyembah salibnya, Ya. tapi Yesus yang tersalib itu kita menunjukkan rasa kita ya hormati, kita mencintai, dan kita ambil bagian Ya. dalam Penderitaan. sengsaranya, kematiannya, dan ikut nanti dalam Bangkit. kebangkitannya. Ini yang mau kita tunjukkan dalam Jumat Agung. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya 53 itu, dia tentang nubuat tentang hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Dan juga ditegaskan dalam kitab Katekismus Gereja Katolik, artikel KGK, artikel 617. Di situ dikatakan menegaskan bahwa wafat Kristus itu adalah kurban penebusan. Kristus itu mati ya, bukan untuk dirinya. Pantas pernah disebut ya, tanpa salib tidak ada keselamatan. Iya. Dia wafat itu bukan karena kesalahan, bukan karena dosanya pribadi, Murni tapi penebusan. murni sebagai jalan yang dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, lalu di Vigili Paskah, ini sering dikatakan pujian Paskah. Pujian Paskah. Nah, yang khas di sini ada pemberkatan lilin Paskah. Nah, lilin Paskah menjadi ya terang Kristus yang Terang menerangi seluruh perjalanan kehidupan umat Katolik ini. Ya. Jadi ya ada lilin Paskah Dan yang sudah agak diberkati. meriah itu ya. Ya, sudah. Karena bacaan pun nanti ada 7 di situ, 2 dari perjanjian lama ya. 5 Nah. dari perjanjian lama, Lama. 2 dari Pujian perjanjian Perjanjian baru. baru. Jadi sudah agak meriah Nah, karena masa-masa kebangkitan Tuhan itu sudah semakin di depan mata kan kurang Oke, lebih iya. seperti itu. nah, selain liturgi Sabtu yang panjang, juga di situ ada pembaruan janji baptis. Ya. Ada liturgi baptisnya. Ya Nah, betul. pemberkatan Pembaruan kembali. air suci, bejana baptis, Ya. dan kita juga membaharui janji Terpikir kembali oleh baptis imam kita. kan? Nah, dan ditutup dengan perayaan Ekaristi. Ada perayaan Ekaristi Ada. di situ di malam Paskah. Malam Paskah. Nah, dalam kitab Roma 6 bab 6 ayat 3 sampai 4 ditegaskan bahwa melalui baptis kita ikut dalam kematian dan juga dalam kebangkitan
Kristus itu. Jadi ini pentingnya mengapa di Vigili Paskah itu ada pembaharuan janji baptis. Karena lewat pembaptisan kita ikut serta dalam kematian dan juga dalam kebangkitan Yesus Kristus. Nah, begitu. Pertanyaannya, kenapa Paskah itu disebut jadi puncak? Mungkin perlu dijelaskan sedikit ya. Kok puncak dari seluruh apa kita? Paskah. Ya, jelaslah mengapa menjadi puncak dan menjadi seperti jantung inti dari iman kekristenan kita. Karena andaikan Yesus itu tidak betul-betul bangkit dari kematian, berarti dia sama saja seperti manusia biasa. Dan sia-sialah kita beriman kepada Yesus yang tidak bangkit itu. Iya, maka Rasul Paulus berkatakan, sia-sialah kamu beriman kepada Yesus kalau dia tidak benar-benar bangkit dari kematian. Maka seperti sudah diawali oleh Bapak Dimas tadi, kadang-kala ada kekeliruan penghayatan iman orang Kristen ini. Dipikirnya puncak penghayatan imannya itu di Natal. Di Natal ya. Iya, itu seperti euforianya lebih meriah ya. Nuansanya ya. Aksesoris nuansa Natal itu di mall di mana-mana sangat terasa kan? Iya. Dan dirayakan berhari-hari ya. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kalau saudara kita yang lain kan dari 1 Desember sudah. Ya. Sepertinya itu puncaknya, sepertinya iman, itu inti dari iman Kristiani. Sesungguhnya salah. Dalam dikatakannya sia-sia kita beriman kepada Tuhan, andaikan Yesus tidak betul-betul Paskah ya. Luar biasa. Itu. Jadi memang betul sekali kalau orang Kristen itu, kita Katolik terutamanya, bahwa puncak perayaan iman kita itu sebetulnya ada di Paskah, bukan di Natal. Natal bolehlah kita rayakan. Itu peristiwa inkarnasi ya. Allah menjelma menjadi manusia. Betul, itu juga menjadi sesuatu anugerah, sesuatu perayaan iman yang perlu kita rayakan dengan meriah. Tetapi lebih meriah lagi harusnya pada saat Paskah, perayaan Paskah ini. Karena itu inti iman kita ya. Itu inti iman kita. Wah, luar biasa ya. Jelaslah sekarang keadaan religi bahwa Pekan Suci adalah saat yang istimewa bagi umat Katolik dan juga saya kira umat Kristiani secara keseluruhan, karena disitulah kebangkitan Kristus dirayakan. Nah, Pak Pembimas, mungkin untuk umat Katolik Sumatera Utara ya, karena kita ini dari Kanwil Provinsi Sumatera Utara, barangkali ada pesan kepada umat kita supaya bagaimana merayakan Paskah. Jadi tidak semakin paham ya bahwa puncak iman itu di perayaan Paskah itu ya Pak ya. Oke, baik. Kembali sebagai pembimbing masyarakat Katolik Kanwil Sumatera Utara lewat podcast Keadaan Religi ini, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kakanwil dan seluruh staf di Kanwil ini yang memberi ruang kepada kita untuk menyampaikan ajaran gereja Katolik kepada masyarakat Katolik lewat podcast ini. Maka kami menghimbau kepada seluruh umat Katolik, kami mengajak seluruh umat Katolik, mari kita merayakan Pekan Suci ini dalam iman yang teguh. Dalam iman yang teguh, bahwa Pekan Suci ini adalah satu rangkaian perayaan yang sungguh menyatu, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain, terutama dengan Medium Paskali tadi. Nah, jadi untuk yang kedua, mari kita menjadikan Pekan Suci ini sebagai momentum pertobatan sejati. Kita membaharui diri kita agar lebih baik lagi sebagai pengikut Kristus, hingga nanti kita ya bersama Kristus di akhir hidup kita, nanti akan bersama Kristus dalam kebangkitannya. Kita satu dalam baptisan dan nanti akan ikut serta dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Yang ketiga, saya juga lewat momen ini mengajak kita untuk membangun semangat pelayanan, terutama kepada ya kita para pegawai di lingkungan Kementerian Agama dan seluruh umat Katolik secara umum. Mari kita meningkatkan semangat pelayanan. Sebagaimana Kristus sendiri rela membasuh kaki para muridnya, dia menjadi hamba. Mari kita dalam tugas-tugas kita mengimplementasikan tugas-tugas itu dalam semangat pelayanan. Kita bukan Tuhan,
tetapi kita hadir untuk melayani umat Katolik, masyarakat umum secara khusus. Dan juga mari kita membangun persaudaraan lintas agama. Inti iman Katolik itu adalah kasih. Kasih itu tidak mengenal apa agamamu, kamu suku mana, kamu berasal dari kaya atau miskin, tidak mengenal. Kasih itu diwujudkan kepada siapa saja dan oleh siapa saja demi kehidupan bersama yang lebih harmonis, termasuk membangun relasi dengan alam sekitar. Nah, kebetulan Kementerian Agama itu sekarang menggerakkan ekoteologi ya. Nah, semangat semangat beragama kita itu hendaknya kita wujudkan dalam membangun lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita yang lebih layak huni. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah ajakan kepada masyarakat Katolik secara khusus lewat podcast kita hari ini. Baik, terima kasih. Dan religi yang terkasih, kita telah berbincang tentang Pekan Suci dan mengambil poin-poin penting dari sana. Dan ternyata Pekan Suci adalah jantung kehidupan beriman Kristiani. Terima kasih kepada Pak Pembimas dan juga Pak Penyuluh sudah memberikan waktu dan kesempatan, memberikan pencerahan kepada pemirsa Kedan Religi secara khusus umat Katolik Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada seluruh kru. Dan saya Marulam Nenggolan, sampai jumpa di podcast Talk Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berikutnya. Salam. Salam Kedan Religi. Salam.